Oke, Saya mau jawab. Saya teruskan dulu. Baik. Ya, Saya mau jawab. Apa yang Beri kesempatan disampaikan dulu. oleh Nuduh sembarangan. Saya tidak nuduh. Orang-orang ini demi aibnya nggak dibuka, dia mau melawan konstitusi yang minta Jokowi diperpanjang. Itu semua ada kasus hukumnya semua. Pak Jokowi itu apa urusannya? Dia kan sudah sebutkan bahwa saya taat pada konstitusi. Udah jelas itu. Konstitusinya sekarang ini 2 periode, beliau taat 2 periode. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Bantahan Joko Widodo untuk 3 periode menjadi presiden juga diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, kata Pak Jokowi ini, itu hanya 2 alasannya. 1 ingin menjerumuskan, 2 ingin menjilat. Rekayasa adu domba. Setiap ada masalah di Indonesia, solusi mereka cuma satu, radikal. Itu tuduhan dan fitnah, menggiring opini dan untuk kepentingan kapitalisasi politik berbasis gosip. Ini tidak boleh. Jika Jokowi mengundurkan diri baik-baik, apakah kita akan memaafkan dia? Tidak. Jokowi punya pilihan untuk mengundurkan diri secara baik. Nggak usah bangga kau. Siapa kau? Ini ada ngaca ya. Pernyataan itu betul-betul merendahkan dirinya sendiri. Tujuan kita, kalau Mas Rizal nih pasti betul-betul buat rakyat. Serahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas, kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis jauh lebih cepat, bangkit kembali. Kita kalau hanya 1 orang ngomong, emang lu siapa? Mau jadi wakil presiden nggak bisa, apalagi jadi presiden. Jadi kau jangan mimpi. Ya tunggu aja waktunya. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong nggak sembarangan saja. Jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Ayo silakan. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Marah nih, masih dendam. Waktu saya Menko-nya Jokowi, nggak bisa dipercaya tuh Jokowi. Dia ngomong ke kiri, tindakannya ke kanan. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menanggapi pemecatan dilakukan Presiden Jokowi terhadapnya beberapa tahun lalu. Namun Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendadak menjadi sorotan, bahkan menjadi trending topik di Twitter. Pasalnya Luhut Binsar Panjaitan diduga menjadi dalang di balik usulan penundaan pemilu 2024 yang ramai ditolak sejumlah pihak. Salah satu tokoh yang menuding Luhut dalang di balik penundaan pemilu ialah ekonom Rizal Ramli. Pernyataan tersebut disampaikan Rizal Ramli melalui cuitan Twitter resminya @rizalramli. Dirinya bahkan menggunakan istilah kerbau untuk menyindir siasat Luhut. Diketahui tuduhan Rizal Ramli didasari berita yang disampaikan CNN Indonesia pada 2 Maret 2022. Rizal Ramli bahkan sampaikan sindiran kepada Luhut. Ia menyebutkan Luhut cari orang bermasalah sehingga jadi kerbau diikat hidungnya dan dinilai Luhut berniat merusak demokrasi. Selain merusak demokrasi, Rizal Ramli menilai Luhut melawan konstitusi dan amanah demokrasi. Ternyata si abang Luhut biangnya, tulis Rizal Ramli dalam cuitan Twitternya @rizalramli pada Kamis 10 Maret 2022. Bang Luhut, teknik cari orang bermasalah, tulis Rizal Ramli melanjutkan. Sehingga bisa jadi kerbau diikat hidungnya, tulis Rizal Ramli melanjutkan lagi. Kemudian Rizal Ramli menilai Luhut telah melakukan suatu hal yang kuno, merusak demokrasi dan melawan konstitusi. Sudah kuno, merusak demokrasi, melawan konstitusi, dan amanah demokrasi, tulis Rizal Ramli. Selanjutnya Rizal Ramli juga mengingatkan Luhut tentang ajaran Gus Dur soal keadilan dan demokrasi.
Sudahlah, ingat Gus Dur, ajarkan keadilan dan demokrasi, ujar Rizal Ramli menandaskan. Menanggapi pernyataan itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, buka suara terkait isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu 2024. Mahfud menegaskan, di tubuh pemerintah tak pernah membahas soal penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Tak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut, ujar Mahfud dalam keterangannya pada Senin 7 Maret 2022. Pernyataan Mahfud menyusul wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 yang dilontarkan oleh beberapa para ketua umum partai politik koalisi. Mahfud menyebut justru Presiden Joko Widodo sampai 2 kali memimpin rapat kabinet, yaitu pada tanggal 14 September 2021 dan 27 September 2021. Dalam rapat kabinet tersebut, kata Mahfud, Jokowi meminta dirinya, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan memastikan pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran. Selain itu, dalam rapat kabinet, Mahfud menuturkan, Jokowi juga meminta agar tidak terlalu lama masa kampanyenya dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan pilkada tahun 2024. Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet pada tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan oleh Presiden pada rapat tanggal 14 September 2021, ucap Mahfud MD. Mantan Ketua MK itu juga menjelaskan, dalam rapat kabinet, Jokowi meminta dirinya bersama Mendagri, Tito dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR untuk menentukan jadwal pemilu. Sehingga kata Mahfud, berdasarkan rapat lintas kementerian atau lembaga yang dilaksanakan di Kemenko Polhukam, pada tanggal 17 September 2021 dan tanggal 23 September 2021, pemerintah mengusulkan pemungutan suara tanggal 8 atau 15 Mei 2024. Ini disetujui oleh rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 27 September 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR, ungkap dia. Namun kata Mahfud, ketika alternatif tersebut disampaikan dalam raker tanggal 6 Oktober 2021 antara DPR, KPU, dan pemerintah, ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan mengajukan alternatif lain. Karena itu, Jokowi, kata Mahfud, berkomunikasi langsung dengan KPU. Sehingga Mahfud menuturkan dalam pertemuan tersebut, Jokowi setuju pemilu digelar pada 14 Februari 2024. Presiden berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana pada tanggal 11 November 2021 dan Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Tanggal 14 Februari 2024 itulah yang kemudian disetujui oleh DPR, KPU, dan pemerintah pada raker tanggal 24 Januari 2024, papar Mahfud MD. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan Jokowi kembali menekankan kepada dirinya, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN untuk mempersiapkan instrumen pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Sehingga kata Mahfud, sikap Jokowi jelas bahwa pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari 2024. Setelah itu, Presiden menekankan lagi kepada Menko Polhukam dan Mendagri agar betul-betul mempersiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dengan demikian, sikap Presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024, katanya. Di tubuh pemerintah sendiri, sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres.
Joko Widodo memastikan dirinya menolak wacana penundaan pemilu. Presiden menyatakan wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena menjadi bagian dari demokrasi. Namun semua pihak termasuk dirinya harus taat dan tunduk pada konstitusi. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama.